Jadi makin banyak buang hajat kita, otomatis makan kita pasti banyak. Hai semua, jumpa lagi di RV Project. Hari ini saya bersama narasumber, seorang guru di SMA Bali Mandara. Inilah Kadek Darsika Arianta. Hai. Halo, selamat malam, siang, pagi, dan sore ya, Heri. Gimana kabar? Gimana kabarnya, Heri? Baik. Sehat, Dar, sehat. Sehat ya? Makan Sehat lancar? selalu. Makan lancar, semua lancar. Lancar, semua lancar ya? Ya, oke lah. Alhamdulillah lancar. Kalau Oke, ya gimana, Darsike. Heri? Di tengah kesibukan Darsike di guru di Bali Mandara, sering terlihat menulis di opini di media massa. Ya, kenapa memilih menulis opini? Ya, terima kasih, Her. Kenapa menulis opini? Jadi mungkin flashback dulu ya, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, tahun 2018 sebenarnya tepatnya, itu saya bertemu dengan seorang penulis sebenarnya, sama dosen di Undiksa ya. Saya memang sebelumnya memang tertarik dengan menulis opini, tapi karena kebetulan bertemu dengan dosen Undiksa ini, akhirnya saya menjadi lebih terpacu lagi dan termotivasi. Nah, dari sanalah saya mulai menulis opini. Kenapa opini ya? Karena memang di sini kalau kita nulis status koran biasanya kan, jadi pasti Eri pernah lihat ya, status koran Facebook ya, ini bukan status koran gitu ya. Daripada nulis status koran, lebih baik ya tulis opini koran beneran gitu, yang di media massa. Jadi kan lebih bisa dibaca oleh halayak ramai juga, dan juga lebih istilahnya ada pada porsi yang tepat seperti itu. Jadi banyak yang bilang kan itu dasarnya ya status koran ya, memang panjang gitu ya, daripada nulis status ya lebih baik nulis opini gitu aja sih. Oke, benar tuh, daripada status panjang-panjang ya. Dar, tadi terpacu karena dosen. Jadi ketemu dosen langsung terpacu atau beliau memberikan masukan seperti apa? Ya, memberikan trigger sih sebenarnya. Jadi memang trigger sebelumnya sih berniat, tetapi kan memang belum ada arahan ataupun misalkan contoh seperti itu dah. Jadi mungkin saya ketemu dengan dosen bahasa Indonesia Pak Wayan Artika, mungkin Eri sudah tahu. Ya, Pak Jadi Doktor dia Wayan memberikan Artika. ya, jadi memberikan motivasi sedikit, dan juga saya baca sedikit opini-opininya ya, oke, bagus juga. Saya mencoba untuk menulis sedikit, lalu direvisi juga pernah sama bapaknya. Oh, ini diarahkan, setelah itu ya sekarang sudah bisa lancar seperti itu. Tapi tidak lancar segini sih, cuma disesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Kalau memang ada inspirasi ya udah kita tulis sedikit gitu. Oke, cara mencari inspirasi, Ar? Jadi cara mencari inspirasi ya banyak baca. Ya, jadi Eri saya yakin sudah pernah mendengar quote, jadi misalkan, jadi kalau kita pengen menulis itu seperti kita makan, jadi tulisan itu seperti, mohon maaf, kita buang hajat seperti itu. Jadi makin banyak buang hajat kita, otomatis makan kita pasti banyak. Nah, makan itu adalah membaca gitu. Nah, jadi semakin banyak kita membaca, otomatis buang hajatnya pasti bisa gitu. Jadi makin lebih banyaklah membaca itu ya. Dengan banyak membaca, otomatis pasti kita bisa nulis. Nggak mungkin kita bisa nulis tanpa banyak baca. Gitu. Berarti sama seperti banyak kencing karena banyak minum. Boleh mirip analoginya seperti itu. Ya, benar. Oke lah, ya lebih halus ya. Kalau Eri lebih halusnya seperti itu. Ya, oke. Oke, koran Banyak pertama. minum. Koran pertama Bali Pos kayaknya, Bali Pos. Setelah itu nulis lagi, sekarang ada juga Pos Bali, ada juga Tokoh itu. Ya, Ada kemarin juga di di toko. Nusa Bali, versi online Nusa Bali ya, karena di Nusa Bali itu tidak ada sih fisiknya. Benar ya, Nusa Bali ada fisiknya, cuma tidak ada kolom opininya, tapi di online menyediakan
sana juga pernah. Tulisannya pernah Itu ditolak? sementara itu sih, tidak banyak. Ada banyak, biasa. Jadi biasa dalam kalau kita misalkan nembak cewek itu kan jadi banyak kita tembak otomatis banyak. Ada juga yang ditolak ya. Jadi banyak, terutama mungkin karena memang ada beberapa yang perlu direvisi sehingga ditolak. Tapi ditulis lagi dengan yang in karena mungkin tidak in tulisannya itu ya. Jadi media massa kan pengen yang in, tulisan yang in yang benar-benar sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi nggak mungkin misalkan pada masa pandemi ini kita menulis tentang yang lain seperti itu. Jadi mereka pasti ingin melihat pangsa pasar apa yang ngetren sekarang. Nah itu tulisan itu yang harus misalkan yang bisa masuk sehingga pembaca bisa lebih menarik. Berarti secara tidak langsung itu apa yang viral itu yang ditulis. Iya, boleh. Betul. Oke. Bisa. Benar ya. Darsika. Memang Harry luar biasa memperhalus bahasa itu benar. Pengalaman Harry yang luar Harry itu seperti itu ya benar. Betul. Kalau saya sih ya, betul, silakan. Oke. Ini teman-teman di sini kan semua termasuk ragu pengen tahu tahapan menulis itu seperti apa sehingga biar bisa jadi sebuah opini yang baik dan diterima oleh redaktur di media massa. Pengalaman Ya. Darsika seperti apa? Ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau dibilang expert nanti saya tidak seperti itu, hanya sering pengalaman saja. Mungkin banyak jauh yang lebih berpengalaman dan ahli di bidangnya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, yang pertama adalah mungkin pertama harus apa ya istilahnya, harus relate dengan apa perkembangan sekarang. Itu in yang seperti saya bilang tadi, apa yang masalah yang viral saat ini, itulah yang mungkin dicoba untuk diangkat. Yang kedua mungkin harus sesuai dengan background keilmuan yang kita miliki seperti itu. Jadi kalau misalkan kita guru ya fokusnya mungkin di pendidikan. Nggak mungkin dong kita mengomentari dunia kedokteran itu misalkan, atau profesi-profesi yang lain yang mungkin kita tidak ahli di bidangnya. Bukan berarti saya ahli, tapi mendekatilah untuk ke bidang pendidikan. Contoh teman-teman kalau saya guru ya ke pendidikan, apa sih yang relate dengan pendidikan di yang viral sekarang gitu. Dan yang ketiga ya itu ulas apa yang tren sekarang sesuai dengan background kita. Apa saja boleh, hal yang kecil apapun bisa. Gitu. Terus isi buat kerangka opini. Oh, kalau dari segi teknis seperti yang pertama pasti dari baca dulu. Pertama ide dulu ya, ide dulu satu, klik masalahnya tentang ini gitu. Jadi kalau misalnya sudah dapat masalah tentang ini, lalu kita cari bacaan-bacaan yang gini, yang relate dengan apa yang topik yang akan kita bahas. Nah setelah relate baru kita biasa isi kerangka apa yang dahulu ya 1 atau 2 kalimat dulu atau 3 kalimat lah, seperti dalam membuat skenario film itu ada awal, ada akhir, ada isi. Jadi utarakan dulu kerangka-kerangkanya, baru kita dikembangkan alur pikirnya sehingga bisa lebih jelas. Tapi kadang-kadang juga mengalir saja tergantung dari apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Dan itu tidak harus dalam arti gini. Artinya terus kita pikirkan. Jadi kalau saya menulisnya tidak berdasarkan waktu malam ini harus ini, tidak gitu. Jadi kapan aja ingat tulis, kapan ingat tulis gitu. Jadi kalau sudah ada HP gampang sekali tinggal tulis gitu. Jadi nanti kalau di akhir mungkin ya pada saat waktu tertentu baru kita gabungkan itu. Oke. Nah, Darsika, kalau opini itu apakah murni pendapat kita atau harus didukung oleh pendapat orang? Kalau opini yang pengalaman Tiang, jadi
mungkin banyak yang ahli, saya bukan ahli gini ya, bukan, tapi kita belajar pengalaman bersama. saya. Ya, kalau pendapat, jadi yang pengalaman saya aja, jadi mayoritas ke pendapat kita sendiri didukung oleh mungkin beberapa fakta-fakta dan juga beberapa rujukan ataupun aturan-aturan yang ada gitu. Jadi mungkin ada juga pendapat orang bisa, tapi jangan sampai mayoritas banyak seperti itu. Jadi harus ya 80-90% pendapat kita didukung dengan fakta. Yang kedua adalah mungkin pendapat orang atau ahli, ya kan, pendapat menteri itu atau pendapat presiden gitu misalkan, jadi lebih mendukung gitu. Itulah. Jangan pendapat dari Mbah Handul gitu. Jadi menurut Mbah Handul gitu. Ya, jadi kan tidak seperti itu kalau menurut saya. Oke, ketika ditolak itu perasaan gimana? Ya ditolak ya kita perbaiki, tidak apa. Jadi kita simpan saja, siapa tahu nanti ada momen-momen yang pas kita kirim lagi gitu. Apa? Jadi menulis itu tidak ada yang sia-sia. Jadi ada kok. Jadi tinggal nanti dikumpulkan. Nanti juga ada di sesuatu gitu. Menunggu momen yang pas saja. Nah, Biasanya kira-kira tahun ada depan itu relate itu. apakah bisa opini yang sekarang dipakai tahun depan? Ya, halo. Apakah bisa opini yang sekarang dipakai tahun depan? Oke, bisa saja asalkan relate dengan keadaan. Contoh pasti diubah sedikit tentang apa, misalkan tangga apa itu idenya mungkin sama, tetapi mungkin didukung oleh keadaan yang sekarang kan beda mungkin dengan tahun lalu. Misalnya pendapat Menteri Nadiem mungkin tahun depan pendapat Menteri Eri Trisna gitu misalkan. Jadi didukunglah dengan yang relate gitu. Bisa terjadi, masih relate. Contoh yang paling relate ya, pembelajaran tes. Halo? Ya. Terdengar? Contoh ya, Terdengar? pembelajaran ICT di pendidikan itu. Uling dari tahun kita tamat ya, kita masih sampai sekarang kan, dan bahkan terus berkembang seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin ICT di tengah pandemi, mungkin yang setelah after pandemi apa, jadi seperti itu. Jadi banyak tema besar. Oke. Nah, sekarang tulisan yang dari segi yang terbaru atau yang sedang digarap apa sih? Kalau yang kemarin itu kan tentang perlindungan gini ya, perlindungan kesehatan bagi guru dan siswa, itu terkait dengan isu yang sekarang, persiapan pembelajaran tatap muka kan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di dinas pendidikan kabupaten atau kota mempersiapkan itu. Jadi ada tulisan itu. Mungkin yang kedepannya mungkin tentang bagaimana pembelajaran ICT kedepannya seperti itu. Oke, berbicara tentang ICT, kira-kira kerangka yang bisa diambil apa ini? Nah, terkait dengan apa tadi? Apa pertanyaannya? Tentang ICT di masa pandemi. Ya, jadi itu yang mungkin kita bisa angkat ke depannya. Jadi pembelajaran ICT di masa pandemi tidak berkutat pada LMS saja sih. Jadi lebih berkutat kepada bagaimana pemanfaatan teknologi yang dekat dengan guru dan siswa untuk mendukung pembelajaran. Tidak harus berkutat dengan LMS, bisa saja dengan media-media yang lain seperti misalkan yang paling dekat misalkan WhatsApp group, misalnya Telegram, media-media chatting seperti itu, dan juga melalui teman-teman biasanya ini sekarang melalui blog, juga melalui vlog seperti itu. Jadi penilaian itu bisa jadi lebih luas lagi, tidak hanya kepada multiple choice essay seperti itu, tetapi lebih kepada penilaian yang lebih bermakna dan juga bermanfaat bagi siswa seperti itu. Oke, Nah, berarti seperti yang itu yang mungkin lebih ngetren sehingga lebih berbasis karya, tidak hanya berpikir pada ranah kognitif saja. Jadi jawab A, B, C, tidak hanya berpikir ke sana, tapi lebih berbasis ke karya.
Oke, Halo? oke Dar. Berarti Ya. apa yang disampaikan tadi itu kan bisa menjadi kerangka tulisan ya. Bisa. Ya. Terus mencari bahannya itu berarti apakah hanya dengan membaca atau lebih sering dengan googling? Jadi untuk mencari referensi banyak. Jadi sering membaca itu yang dimaksud adalah membaca yang in sekarang. Kalau saya biasanya langganan koran. Kalau saya langganan koran melalui media-media e-paper. Jadi baca-bacanya misalkan ada Kompas, Republika, Media Indonesia. Biasanya itu yang kebetulan ada langganan saya, jadi harus dibaca itu sehingga referensinya bisa menjadi lebih gini, bisa menjadi lebih banyak dan juga bisa sebagai pendukung. Nah, dengan banyak membaca itu otomatis teman-teman bisa tahu apa sih situasi kekinian yang ada sekarang, baik itu di nasional ataupun di regional, misalkan Bali. Kalau Bali referensinya mungkin ada teman-teman di sana Bali Pos Bali itu lumayan bacaannya. Tapi kembali kepada tadi kepekaan teman-teman terhadap perhatian teman-teman terhadap isu-isu sekarang yang tren, terutama di bidang pendidikan. Kalau teman-teman guru yang pengen menulis seperti itu. Oke. Motivasi yang tertinggi untuk menulis opini apa Darsike? Pasti ya pengumpulan angka kredit itu motivasi itu ya. Jadi opini ini ya, jadi opini ini ya kita tabung sedikit-sedikit, jadi dapat pengumpulan angka kredit untuk bisa dijadikan pemenuhan angka kredit bagi guru-guru. Selesai. Itu aja motivasi tertinggi ya, biar nggak berat. Motivasinya sederhana ya. Dan juga melatih nulis sih. Oke. Darsike tadi bilang langganan koran atau e-paper banyak. Berarti dengan kata lain bahwa untuk menulis opini, kita juga harus banyak membaca. Nah, Darsike punya referensi atau tokoh penulis opini yang digemari? Kalau untuk opini itu yang gini, Aslaksana dari Media Indonesia. Itu luar biasa, coba cari aja Aslaksana gitu ya, luar biasa tulisan-tulisannya. Itu kolumnis atau wartawan saya nggak tahu, tapi tulisannya bagus. Aslaksana. Ya. Adakah yang dicari atau dikutip atau diadaptasi dari bentuk-bentuk tulisan beliau? Kalau misalkan adaptasi, pernah ya. Kalau dia itu menulisnya ada beberapa kejutan di akhir gitu ya, untuk tulisan-tulisan bebas. Sering saya gunakan itu, terutama kalau saya nulis tulisan yang agak lebih bebas di tatkala itu, biasanya di akhir ada ini beberapa apa ya namanya ya, anekdot mungkin namanya kalau di istilah bahasa, sedikit banyak itu. Jadi itu yang membuat opininya lebih menarik. Mungkin itu lebih menarik ya, dan menurut saya itu bagus. Oke, terakhir Darsike, pesan bagi guru-guru yang pengen menulis apa? Pesan bagi guru-guru yang menulis adalah menulislah, gitu ya. Jadi menulis itu bisa dilakukan tiap hari. Kapan ada ide silahkan tulis dan catat di HP ataupun di laptop. Nanti kapan ada waktu tulis saja. Kapan ada inspirasi ya tulis saja. Seperti itu. Jangan disimpan lalu nanti keburu hilang ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kalau sudah ada inspirasi sedikit, dan juga pikirkan topik besarnya. Jadi satu kata yaitu pikirkan topik besarnya. Setelah itu tulislah kapan saja, di mana saja Bapak dan Ibu sempat. Ya, pasti akan terus pikiran itu akan terus bekerja seperti itu. Itu aja sih. Oke, berarti pilihlah topik besarnya dan tulislah di mana saja dan kapan saja. Itu tadi dari Darsike Ariandra. Ada quote ya. Bisa menulis kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Itu bisa ya. Oke.
Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi dengan Darsika Riante. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update di ERV Project. Thank you Darsika, bye-bye. Bye-bye. Makasih Hari.